Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eee, kali ini saya akan menjelaskan, lanjutan tentang, tabel perhitungan elevasi, di mana kemarin saya sudah menjelaskan tentang jarak 75 dan 50, perhitungan jarak 75 dan 50. Oke, sekarang di sini saya akan menjelaskan, tabel perhitungan elevasi. Ya, baik, langsung saja. Oke, pada tabel perhitungan elevasi di sini ada lumayan banyak, cara ya, ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama, eee, kita mulai dari sini. Kalau yang ini ini teman-teman tinggal ini edit sendiri berdasarkan, nilai yang teman-teman peroleh itu dari sini, seperti ini, dari sini, dari nilai yang ini sampai ke ini 319,258 ini, dan, disesuaikan juga dengan, stasiunnya. Oke, terus yang setelah itu, eee, muka tanah, eee, muka tanah di sini, ini muncul dari mana nilai-nilai ini, angka-angka ini muncul dari ini, perhitungan di AutoCAD. Di sini titik A 99,81. Itu kita lihat di sini, 99,81. Terus, titik B, 103,15. Ini 103,15 itu kita lihat di sini, titik B. Terus yang lain itu sudah berubah karena, di sudah mendapat ini, lengkungan. Jadi kita menghitung ulang muka tanahnya. Itu caranya kita ambil, di AutoCAD, misalnya titik A itu di tengah-tengah, terus isinya titik TE1. Ini dapat 99,71 itu diambil dari sini. 99,71 itu ya, dari sini. TE1 ya, titik TE1. Berarti ini TE1 titik, berarti kita ambil di tengah-tengah sini, di tengah-tengah. Titik tengah-tengah. Tengah-tengah. Jadi di sini ini 99,5, di sini 100. Berarti 99,6, 99,7, dia pas tengah di sini ya 99,71. Jadi di sini 99,71. Seperti itu teman-teman. Caranya seperti itu. Kita menghitung ulang, elevasinya, tapi, melalui ini as jalan. Misalnya di titik 18, misalnya di titik 18, berarti kita lihat di AutoCAD, 18, stasiun 18 mana? Di sini stasiun 18. Nanti kita ambil di titik tengahnya. Yang ini, titik tengahnya. Di sini 104,5, berarti ini 104,3 atau lebih. Coba kita lihat 18. Di sini 104,25. Oke. Bisa 104,25, itu tergantung perkiraan kita saja. Seperti itu. Kalau untuk muka tanahnya. Terus langkah selanjutnya, teman-teman ini mengisi yang ini dulu. Row, titik. Row kiri dan kanan. Yang ini, row kiri dan kanan. Ini teman-teman hitung ulang. Kalau ini otomatis sama. Karena titik A dan
titik B nilainya tidak berubah rho kiri kanan. Dia masih sama seperti yang awal. Yang ini perencanaan spesifikasi medan 102 dan ini 102 dan 99,6. Dia masih sama. Coba kita lihat. Ini 102 dan 99,6. Begitu juga dengan titik B. Itu juga masih sama, 102,6 dan 103,49. Ya, kita lihat. Ini 102,6 dan 103,49. Tapi setelah itu yang lain itu sudah berbeda. Dari T1 sampai di titik 19 itu sudah berbeda. Jadi teman-teman menghitung ulang rho kiri dan kanan. Cara hitungnya seperti pekerjaannya seperti yang ini. Perencanaan spesifikasi medan antara kiri dan kanan. Caranya sama. Tapi teman-teman hitung ulang di setiap titik. Di setiap titik. Misalnya T1 ya. T1. Itu teman-teman hitung ulang di misalnya ini. T1 yang ini T1 teman-teman hitung ulang di bagian kiri dan bagian kanan. Nilainya berapa? Teman-teman hitung pada tulisan teman-teman masing-masing. Oke, setelah rohnya ininya kita sudah hitung, kita masuk pada ini elevasi muka perkerasan. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu elevasi muka perkerasan dan ini elevasi tepi bahu, di mana masing-masing ini terdiri dari bagian-bagian tersendiri, angka-angka tersendiri. Ya baik, saya akan jelaskan terlebih dahulu dari angkanya dari elevasi muka perkerasan. Elevasi muka perkerasan, oke. Di mana arah terdapat kiri dan kanan. Ini kenapa di sini min 2%, di sini juga min 2%. Kenapa? Terus tiba-tiba di sini sudah 9%. Teman-teman lihat. Di sini tiba-tiba sudah 9%, di sini juga 9%, 9,9%. Kenapa? Itu yang pertama 2%. 2% itu kita dapat dari buku yang sudah dijelaskan, sudah diajarkan oleh ibu. Ya, seperti ini. Mana bukunya? Ini. Jadi 2%. Teman-teman bisa lihat 2% ini didapat dari sini. Buku kelas jalan saya kelas 2A. Terus dia lerengkan ini elevasi muka perkerasan. Jadi dari ini lereng melintang perkerasan yang ini. Jadi 2%. Karena saya kelas 2A jadi 2%. 2%. Jadi di sini 2%. Terus yang di bahu kenapa 4%? 4%. Itu karena ini lereng melintang bahu 4%. Di sini. Ini. 2A. Lereng melintang bahu 4%. 4%. Begitu. Oke. Di sini kita masuk di lereng melintang perkerasan. Di sini 2%. 2% itu normal. Itu jadi kalau misalnya min 2% dan min 2% itu berarti jalannya lurus. Jalannya lurus. Ini teman-teman, ini jalannya lurus itu gunanya untuk kita menggambar di di AutoCAD
untuk bagian galian dan timbunan. Seperti ini, galian dan timbunan. Misalnya yang ini, elevasi muka perkasan kan 2%, 2%, 2%. Itu untuk yang ini. Bagian yang misalnya ini, teman-teman bisa lihat yang biru, warna biru ini. Untuk 2%-nya yang itu. Yang ini. Dia seimbang 2% dan 2% ini anggap saja aspal. Anggap saja aspal. Jadi seperti itu. 2% itu anggap saja jalan lurus. Terus di sini kenapa dia sudah ini min? Kalau min 2% itu artinya jalan itu sedang lurus. Terus di sini kenapa sudah positif? Positif 2. Terus ini kenapa masih min? Jadi teman-teman kalau positif berarti jalannya agak naik. Kayak T1 berarti ini ada tikungan. Jadi teman-teman bisa lihat di AutoCAD masing-masing. Seperti ini. Ini kan dari titik A jalannya masih lurus. Oke. Berarti elevasi muka perkasan untuk persennya tetap min 2% dan ini juga min 2%. Terus kenapa di sini sudah positif 2 sedangkan di sini negatif 2? Sedangkan di sini negatif 2 itu didapat dari karena ini. Dia sudah miring, jadi dia kalau miring otomatis teman-teman bisa membayangkan sendiri. Ini di sini kanan dan di sini kiri. Kanan dan kiri otomatis kalau miring ke begini, lengkung kayak begini, otomatis di kanan yang positif, di kiri yang negatif atau rata. Di kanan yang agak tinggi. Teman-teman tidak percaya coba lihat di jalan-jalan nanti kemiringannya pasti begitu. Kalau jalan miring pasti ada salah satu sisi yang lebih tinggi dari sisi sebelahnya. Oke, jadi T1 di sini kenapa saya taruh 2%? Itu karena dia sudah mulai positif karena dia lengkung. Jadi kalau misalnya lengkung kayak begini, lengkung seperti ini berarti nanti di kanannya yang positif, di bawah sini negatif. Jadi seperti ini, 2. Ini dia masuk T1, dia masuk 2%. Jadi di sini terus di sebelahnya kan masih rendah, jadi kita pakai ini 2% juga, min tapi min. Terus masuk ke stasiun 1, ini kenapa tiba-tiba sudah 99, terus yang di sini kenapa di sini positif 99, terus di sini kenapa min 99? Itu karena kita lihat di nilainya yang ini didapat dari ini perhitungan tikungan yang sudah kita kerjakan sebelumnya, itu dari EP interpolasi. Misalnya ini tikungan 1, ini EP interpolasinya dapat 0,099, jadi kita pakai 99. Yang ini teman-teman lihat, ini tikungan 1. Untuk tikungan 1 EP interpolasinya ini 0,099, jadi kita pakai 99 seperti itu. 99 itu seperti itu. Terus ini kenapa di sini positif, di sini negatif? Ya seperti yang saya sudah jelaskan, karena dia beloknya ke sini, beloknya ke sini, jadi otomatis di kanan tinggi, di kiri rendah. Jadi sini kita taruh 9,9, terus di sini kita taruh min 9,9. Kenapa tiba-tiba di sini sudah ada seperti ini? Itu karena sudah masuk ke tikungan T1. Kita lihat T1 masih lurus jalannya, terus sudah masuk ke sini, udah mulai bengkok. Jadi kita pakai ini 99. Terus kenapa di sini kan T1 kan sudah masuk dalam tikungan, tapi kenapa di sini saya masih pakai 2? Karena misalnya dari sini min 2, terus kalau kita langsung ke 9,9 itu
nanti seperti tangga. Jadi kita buat dulu min 2 terus dia positif 2 supaya jalannya jangan terlalu kayak tangga. Jadi dia dari rendah tinggi ke lebih tinggi. Jadi seperti itu. Ini jadi seperti itu. Saya harap teman-teman mengerti apa yang saya jelaskan. Oke. Terus di sini 99 terus ini 99. Jadi dari titik T1 ya, dari titik T1 sampai ke titik ST itu kan tikungan. Jadi dari sini T1, teman-teman lihat dari titik T1 sampai ke titik sini ST1 itu kan tikungan. Itu kan tikungan, teman-teman lihat. Jadi otomatis di kanannya positif, di kirinya negatif. Oke. Jadi kita tinggal lihat kalau 99 itu tadi saya sudah jelaskan dari mana. Berarti tinggal teman-teman pahami saja. Dari sini dari titik T1 ini 99 positif, di kanan positif sampai di sini positif. Terus di kiri otomatis negatif. Jadi seperti itu. Itu untuk lebih jelasnya teman-teman lihat di ini. Saya sudah tunjukkan galian timbunan. Pada galian timbunan seperti ini. Misinya ini min 2% itu ini 2%. 2%, 2% dan 2% itu yang ini. Jalannya rata. Aspal yang ini rata. Terus misinya kita langsung ke sini titik ini 2. Itu ke berapa? 1 2 3 4 5. Ke titik 5 kan positif 9 dan min 9. Jadi ini 1 2 3 4 5 ini. Teman-teman lihat ini. Ini dia beda. Jalannya udah miring. Itu dari ini positif 9 dan min 9, dari positif 9 di atas dan min 9 di bawah. Jadi seperti itu. Nanti untuk lebih jelas ini nanti saya akan jelaskan setelah teman-teman masuk galian timbunan. Kalau ini saya hanya menjelaskannya saja. Misinya ini dari mana, semoga teman-teman pahami. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat dan bisa pahami. Misalnya ini 2%. Terus dia masuk 2%. Terus nanti ini 9% dan 9%. Ini seperti ini. Terus ini kan miring. Jadi di kanan positif, di kiri negatif. Seperti ini, kanan positif, di kiri negatif. Jadi seperti itu. Ini juga miring. Dia sampai ke titik ST. Jadi sampai ke titik ST. Terus ini masih miring. Jadi ini teman-teman bisa lihat ini titik A. Terus titik T1. Ini titik 1 sudah mulai miring. Titik 1. Terus titik SC1, terus titik 2, terus ini PLV1. Jadi PLV1 teman-teman lihat ini PLV positif 9 min 9, positif 9 dan min 9. Terus P1, terus ini PPV1, terus ini Q1, terus ini PTV1, terus ini titik 3 masih 9 dan min 9. Terus ini titik C1 masih min 9 dan min 9. Terus ini titik 4. Titik 4 itu masih 9 dan min 9. Terus ini titik ini titik 4. Terus ini titik ST1. Itu nanti
positif 2 dan 2. Jadi seperti itu. Jadi cara gambarnya, cara angkanya ini kenapa begitu, ini sudah saya jelaskan seperti begitu. Oke, seperti itu. Jadi dari TE1 sampai ke titik ST1 gambarnya kenapa angkanya kenapa begini, itu dilihat dari tikungan tadi. Jadi gunanya ini positif dan ini negatif itu supaya seperti itu, supaya kalau tikungan ke kanan, tikungan ke begini berarti di kanan positif, di kiri negatif karena lebih rendah, untuk kan dia belok ke kanan. Oke, jadi seperti itu. Terus terus saya jelaskan lagi, ini kan elevasi muka perkerasan, terus kita terus ke bawah. Kenapa di sini 4 pada titik 4 ini masih 9,9, terus ini 9,90, itu titik 4 itu di sini, di titik 4 dia miring hampir lurus. Terus di sini stasiun ST1 di sini sudah mulai lurus. Jadi ST1 di sini kita pakai positif 2 dan min 2. Jadi dia mulai seimbang. Setelah itu pada titik 5 dia sudah lurus. Titik 5 jalan lurus 5. Jadi tetap dia kembali lurus, berarti titik 5 dia pakai min 2 dan min 2. Itu jalannya sudah lurus. Seperti itu. Dan di sini dia sampai dari titik 5 sampai ke titik 11. Itu jalannya lurus dari titik 5 sampai 11. Itu jalannya lurus. Titik 5 sampai 11. Jalannya lurus ya. Jadi teman-teman lihat titik 5, titik 6 itu kan tidak ada belok. 7, 8, 9, 10, 11. 11 itu kan jalannya lurus. Jalannya lurus. Jadi dia ini tetap minus 2 dan minus 2. Dia seimbang antara kiri dan kanan. Seperti ini. Gambar yang ini. Terus ke sini dia miring, ini belok. Dia masih miring, itu berarti belok. Tikungan dia sudah lurus. Dia mulai lurus kembali. Ini mulai lurus kembali. Ini mulai lurus. Dia sampai ke tikungan 11. Terus ini mulai lurus. Terus lurus. Ini lurus. Lurus. Di sini ini tikungan 11-nya yang ini. Tikungan 11. Terus kenapa tiba-tiba di sini kok tikungan 11 min 2 lurus, terus di sini min 2 dan di sini sudah ini min 2 dan di sini sudah positif. Kenapa di sini min 2 dan di sini sudah positif? Di sini ini karena dia ini tikungan ke kiri. Tikungan belok ke kiri atau tikungan ke kiri, jadi di kanan min, di kiri yang positif. Jadi teman-teman bisa lihat di sini pada tikungan kedua, ini kan tadi tikungan pertama. Tikungan pertama dia di kanan positif, dia kan belok begini, jadi di kanan positif, di kiri negatif. Kalau tikungan kedua dia belok ke kiri, dari sini dia belok dari sini terus dia ke kiri. Jadi di kanan yang ini jadi maaf, yang untuk yang ini kenapa di sini di kiri positif, di kanan negatif yang ini. Maaf tadi kan saya bicara di sini
negatif, di sini positif. Sebenarnya di kiri negatif, positif, di kanan negatif, seperti yang ini teman-teman lihat. Di kiri positif, di kanan negatif, seperti itu teman-teman lihat. Jadi kalau di sini dia belok ke kiri, jadi nanti di kanan yang positif, di kiri negatif. Jadi seperti itu, kanan positif, di sini negatif, di kiri negatif. Kalau yang ini dia belok ke kanan, jadi nanti di kiri yang positif di atas, atau pokoknya teman-teman lihat mau kiri dan kanan tergantung persepsi kalian. Jadi pokoknya lihat saja. Kalau belok begini itu teman-teman bisa menghayal sedikit. Di sini positif, terus di bawah sini negatif karena dia belok ke kanan. Terus di sini kiri, berarti belok ke kiri, berarti nanti di kanan. Di sini di atas positif, di bawah sana negatif. Jadi seperti itu. Para tikungan ke tes ini tes 2 di sini. Jadi dari sini jalan lurus ke 11, jalan lurus berarti min 2 dan min 2, terus min 2 dan min 2, terus di tes 2 itu negatif, terus kenapa di sini positif? Itu dia sudah mulai belok. Dari di sini masih tetap lurus, di sini dia sudah mulai tinggi. Tes 2. Di sini lurus, di sini dia mulai tinggi. Artinya tes 2 mulai tinggi. Oke. Jadi setelah itu di sini langsung ke titik tes 2, terus titik ke titik 12. Titik 12. Kenapa titik 12? Tiba-tiba di sini 10 dan di sini min 10. Di sini positif 10. Positif 10. Di sini min 10 dan di sini positif 10, itu karena kita lihat di sini di tabel perhitungan perhitungan tikungan di tikungan 1, terus yang ini kan di tikungan 2. Jadi di sini di tikungan 2, di sini energi interpolasinya di sini teman-teman lihat ini interpolasinya 0,100, berarti 10%. Oke, jadi tinggal kita taruh di situ. Teman-teman taruh di sini titik 12 kan sudah di tikungan 2, jadi kita taruh ini 10%. Tapi kita lihat minus dan plusnya. Kalau misalnya belok ke kiri, berarti di atas ini positif, berarti di kanan positif dan kiri negatif. Oke, berbeda dengan yang ini. Tikungan pertama kalau dia belok ke begini, berarti di atas sini positif, kiri positif, di kanan sini negatif, begitu. Oke. Jadi seperti itu. Misalnya ini 10%, min 10, ini 10. Karena sudah mulai belok. Jadi misalnya dari tes 2 yang ini, dia ke titik 12. Dia mulai miring ke titik 12. Jadi dari tes 2, dari sini min 2, terus ini min 2, di sini plus. Setelah plus dia naik lagi. Jadi supaya dia tidak bentuk tangga, jadi dia meningkat dari min ke plus, terus lebih plus lagi. Dia meningkat supaya jalannya tidak berbentuk tangga, jadi dia dia bisa meningkat secara perlahan-lahan. Oke, seperti itu. Seperti itu cara penempatan min dan plusnya, terus dari angka-angka dan angka-angka ini. Terus ini min, jadi tikungan itu dari TS 2 sampai ke ini ST2. Jadi nanti teman-teman lihat di sini dari TS2 sampai ke ini ST2. Itu otomatis dia ini min. Yaitu ini minus ST2 minus 10. Terus kenapa di TS2? Kenapa di sini saya pasang 2%? Jadi
saya tidak mungkin langsung 2% karena dari 2% di sini harus 2% dulu, setelah itu baru dia masuk 10%. Seperti ini juga, dari plus negatif pakai plus terus ke 10 terus sampai di sini. Kenapa? Sebenarnya ini kan masih masuk dalam tikungan ST, di sini masih masuk dalam tikungan, tapi di sini kenapa dia lurus? Karena kita lihat sendiri ini sudah mulai lurus jalannya. Jadi di sini kita pakai min 2, terus di sini kita pakai positif. Kenapa di sini positif? Karena di sini masih miring sedikit, jadi pakai positif. Setelah itu kita masuk ke titik 14. Di sini titik 14 dia mulai lurus dari min dan minus, tetap itu jalan lurus dari minus 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 sampai ke titik 18 minus. Ini sampai ke titik 18 minus 2 di jalannya rata. Jadi seperti itu lebih jelas kita lihat di ini gambar galian timbunan yang benar yang mana. Oke, tek di mana ya kemarin? Yang ini. Ini TS2 PPV2. Oh, berarti di sini. Ini kayaknya dari sini. Ya, dari sini. Jadi seperti itu. Ini teman-teman lihat. Saya jelaskan lagi dari sini. Jadi ini gambar TS2. TS2. Kenapa di sini min 2, terus di sini positif 2 itu untuk menentukan ini. Jalannya min 2 dan positif 2. Setelah itu kenapa di sini langsung di sini min 2 terus di sini 10 ini min, ini plus 10 sampai ke titik ST2. Jadi ini untuk menunjukkan jalannya. Dari di sini teman-teman lihat yang kuning, gambar garis kuning, min 2 terus dia mulai miring, terus ini dia sudah miring. Berarti ini sudah belokan atau tikungan. Jadi sudah miring, ini sudah. Terus lanjut lagi, ini sampai ke ST2. Ini gambar PLV2 yang ini. PLV2 yang ini 10 dan 10. Ini 10%. Ini dan ini. Terus dia miring. Terus ini miring. Terus ini miring. Gambarnya miring. Ini perkerasan aspal ya, ini miring. Terus ini masih miring. Terus ini masih miring. Ini juga miring. Terus ini dia mulai miring, dia mulai rata. Jadi di sini dia mulai rata. Di sini dia kembali. Jadi di sini dia mulai rata. Jadi ini sebenarnya yang ini min 2, ini positif. Ini titik ST2. Berarti min 2 dan positif 2. Ini tunggu ya, AutoCAD-nya Lola. Ini teman-teman. Jadi ini min 2, terus ini positif 2. Oke, seperti itu. Jadi ini min 2, ini min 2, terus ini positif 2. Itu di titik ST2. ST2 min 2 positif 2. Ini dimulai lurus. Setelah itu kembali normal, normalnya min 2 dan min 2 lurus. Ini jalan normal, jalan lurus. Dari titik 14 lurus sampai ini lurus. Pokoknya dia lurus sampai ke titik ini.
sampai ke titik ini, titik B, sampai ke B, sampai ke titik B, itu lurus, min dan min 2, lurus. Jadi kita pastikan sekali lagi dari situ. Oh ya, tunggu sebelum itu, setelah ini kita lihat ini 99,74 ini dari rumus, di mana teman-teman harus perhatikan 99,74 ini elevasi muka perkerasan ya. 99,74 ini kenapa ini dari rumusnya ini 0,02 itu yang ini 2%, terus 3,5 ya, 3,5 itu teman-teman lihat di sini, itu tidak sembarang, dia tiap jalan kelasnya beda. Jadi 3,5 itu teman-teman lihat di sini. Saya kan kemarin kelas jalannya kelas 2A, jadi 3,5 itu di sini lebar perkerasan. Ini lebar perkerasan ini 3,5. Jadi seperti itu teman-teman. Lebar perkerasan di sini 3,5. Jadi seperti itu caranya. Lebar perkerasannya 3,5. Jadi seperti itu. Jadi 3,5 itu didapat dari situ. Terus di sini teman-teman ingat, di sini minus 2. Jadi teman-teman di sini taruhnya minus. Terus ini juga minus 2, jadi di sini juga minus. Terus yang ini positif 2. 2 positif. Jadi di sini teman-teman positif. Ini teman-teman lihat yang ini positif di tandanya rumusnya. Nanti itu ubah sendiri sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, seperti itu. Oke. Di sini kemarin ada, terus itu kan tadi elevasi muka perkerasan. Terus ini setelah itu ini kita masuk di ini. Kalau ini sudah ada di rumus. Terus ini elevasi tepi bahu. Tepi bahu di sini ini kebetulan tadi saya baru periksa, ini file lama, yang file benarnya di laptop teman. Jadi ini kita pakai 3. Kita ubah 3. Ini diubah 3. Ini juga sama. Kalau 3,5 itu lebar perkerasan. Kalau 3 yang lebar bahu. Oke. Jadi seperti itu. Jadi oke. Ini kenapa kalau di sini kita lihat kembali, kita pastikan kembali yang ini. Teman-teman lihat yang ini. Ini di sini kan ini lebar bahu. Jadi ini 4% itu dapat dari sini. Saya kan kelas 2A, Z lebar melintang bahu. Lereng melintang bahu. Ya di sini 4%. Saya pakai 4%. Kalau teman-teman itu kan saya kan kelas 2A. Kalau teman-teman mungkin kelas 2B itu bisa pakai 6%. Kalau sini saya kelas 2A jadi pakai 4%. 4%. Seperti itu. 4%-nya dari mana? Seperti itu. Jadi 4% itu jalan lurus. Jadi teman-teman seperti 2% tadi. Jadi 4%-nya itu jalan lurus. Teman-teman lihat di sini. Di pertama ini 4% itu jalan lurus yang ini. 4%. Dia yang ini biru yang ini. Bahu 4%. Terus ini 4%. Dia lurus. Jadi seperti itu. Dia pokoknya caranya sama seperti lebar perkerasan.
hanya bahunya itu bedanya hanya nilai. Ini 4%, ini juga 4%. Terus di sini nanti dikali 3. Teman-teman lihat kali 3. Kali 3 itu karena di sini. Kali 3 itu karena di sini. Lebar bahu 3. Tadi 3,5. Yang di sebelumnya 3,5 itu karena ini. Lebar perkerasan itu 3,5. Terus kenapa di sini 3? Kenapa di sini 3? Ini kenapa di sini 3? Itu karena dipakai ini, lebar bahu di sini 3. Ya, kelas 2A Z 3. Jadi seperti kan datar jadi 3. Kalau misalnya teman-teman pakai bukit atau gunung berarti 2,5 atau 2,5. Tapi kalau kan saya punya datar jadi di sini turun Z lebar bahu 3. Berarti nanti di sini kita pakai 3. Terus ini juga nanti kita pakai 3. Seperti itu. Ini negatif berarti sini negatif. Ini negatif berarti rumusnya juga negatif. Terus ini kenapa dia mulai positif? Di sini positif. Terus di sini kenapa positif 4? Oh minus 4, di sini positif 4, di sini minus 4. Itu karena di tikungan. Kita lihat seperti ini. Pokoknya tanda positif dan negatif dua belah. Pokoknya bagian perkerasan dan bahu itu sama. Tetap sama. Jadi ini elevasi bahu dia tanda positif dan negatifnya mengikuti perkerasan seperti begitu. Jadi tanda positifnya mengikuti terus ini kenapa 4,95 itu dibagi 2 dari sini 9,9 dibagi 2 dapat 4,95. Terus di sini kenapa tetap 4? Karena bahu yang miringnya itu di bagian kanan kan belok seperti yang saya sudah jelaskan di sini. Dia belok ke sini, jadi di kiri yang ini positif, terus di kanan ini negatif. Ini kiri positif, kanan negatif. Seperti itu. Jadi dia dari titik T1 sampai ke titik ST1. Jadi di sini dari situ. Seperti begitu, teman-teman. Dari titik ini T1 sampai ke titik ini. Oke. Jadi saya harap teman-teman mengerti yang saya jelaskan. Terus pokoknya yang elevasi bahu itu mengikuti perkerasan, tapi bedanya hanya nilai. 4 ini teman-teman sudah mengetahui dari mana. Terus tiba-tiba ini di sini 4,95 itu bagi 2 dari sini. Kalau bahu begitu, kalau perkerasan dia berubah dua-dua. Ini dan kiri dan kanan. Kalau bahu hanya kanan saja yang tinggi saja yang kiri saja yang tinggi, yang kanan tetap minus, tetap rata. Berbeda dengan elevasi perkerasan itu ubah dua-dua. Tapi ini hanya kiri saja. Setelah itu di sini dia lurus. Ini positif 4 itu saya sudah jelaskan. Dari 4 dia turun positif 4 terus kembali minus 4 supaya dia agak tidak berbentuk tangga. Jadi dia agak turun. Bisa menurun kembali. Bisa rata kembali maksudnya. Setelah itu terus ini lurus minus 4, terus ini minus 4 ini lurus, itu mulai dari titik ini. Lurus sampai ketemu TS2. TS2 yang ini, TS2. Titik TS2. Ini TS2. TS2 di sini. Ini TS2. Jadi dari titik sini turun. Di sini tetap minus karena dia belok ke kiri. Jadi di bagian kanan positif, di bagian kiri dia negatif tetap, tapi dia tetap, ini tetap, terus yang berubahnya di bagian kanan. Di mana 5 didapat dari 10 bagi 2. Ini 10 yang ini, 10 pada ini TS2, 10 pada yang ini 10 dan 10 yang ini,
dibagi 2. Yang ini bagian kanan positif 10, yang itu dibagi 2. Dibagi 2 dapat ini. Jadi angka minus dan positifnya semua sama dengan pada bahu, sama dengan perkerasan. Jadi seperti itu sampai ke sini, titik di bawah, sampai ke sini titik 13, terus kembali ke titik 12, kembali ke titik 12 itu dia sudah normal. Dari 5 turun positif 4 dulu, baru minus 4. Minus 4 itu mulai normal. Minus 4 titik minus 4 ini mulai normal di titik 14. Dari 14 ini 14 mulai lurus. Bukan dari 14 sampai ke sini titik B itu sudah lurus. Sudah mulai lurus. Sudah lurus. Jadi seperti itu. Dari titik dia lurus sampai habis, itu jalan lurus untuk bahu. Jadi seperti itu caranya. Jadi teman-teman harus teliti dulu, soalnya ini sangat penting dalam penggambaran untuk memasuki galian dan timbunan. Jadi galian timbunan itu kita gambar sesuai dengan ini yang sudah dijelaskan di sini. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung hasilnya seperti ini. Nanti ini masuk di galian timbunan, baru saya ajar teman-teman cara menggambarnya bagaimana. Itu nanti step nilainya kita gambar dari muka tanah sampai di sini kiri kanan persennya kita gambar semua, sampai got ada semua kita gambar untuk mendapatkan galian dan timbunan. Jadi dari titik A sampai ke titik B itu dari nilai-nilai ini kita lihat itu jalannya seperti ini. Dari titik A kan lurus dari sini. Saya jelaskan. Saya jelaskan sedikit contoh spoiler biar teman-teman bisa ada pengetahuan sedikit. Oke. Metri. Terus oke. Jadi seperti itu. Ini dia lurus. Jalannya di sini 2% itu yang ini. 2%. Lurus, terus 4%-nya yang ini, bahu. 4%. Ini. 4% bahu. Terus 2% dan 2% itu yang ini. 2% dan 2%. Dia lurus. Terus titik 1 lurus. Masuk ke ini. Titik 2. Dia mulai positif. Di sini negatif. Dia mulai miring ke sini. Dia mulai miring ke bawah karena dia mulai tikungan. Ini mulai tikungan. Dia mulai miring ke kanan, tikungan. Oke, seperti itu. Dia mulai tikungan terus ke sini. Ini sudah 99 ke 99 dan 99. Seperti itu, 99 dan 99 dia mulai miring. Kan tikungan ke kanan, jadi dia mulai miring. Ini anggap teman-teman bisa lihat sendiri ke kanan. Terus miring, terus sampai terus miring sampai dia kembali ke sini. Dari sini titik 4, terus dia kembali ini normal ke ST1. ST1 tuh yang ini. ST1 yang ini. Ini ST1. ST1 yang ini dia mulai lurus. Jadi ini kan tampak atas, terus tampak kita potong, tampak sampingnya ini. ST1. Dari 2 positif 2 dan 2%. Jadi kita lihat di sini. ST1 ini positif 2 di kiri dan 2% di kanan. Ini positif 2 dan 2%. Seperti itu. Terus ini lurus. Dia lurus. Min 2 dan min 2 itu kan lurus. Ini min 2 dan min 2 ini lurus. Terus ini lurus dan seterusnya.
Jadi itu sedikit gambaran. Apabila kurang jelas, eee, saya mohon maaf. Ini cuman membantu teman-teman mengerjakan tugas tugas besar Geometri Jalan ini, semoga bisa selesai tepat waktu. Jadi seperti itu, penjelasannya, kurang lebih saya mohon maaf, eee apa ya, jangan sampai ada yang kurang. Saya rasa sudah cukup, eee, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, malam.